Selamat sore semua. Pada hari ini telah hadir Bapak Dr. Benny Wulur yang adalah advokat dan kurator yang telah menangani berbagai bidang hukum, baik itu perdata, pidana maupun kepailitan. Pada kesempatan ini Bapak Dr. Benny Wulur akan memaparkan penyelesaian atas adanya dugaan tindak pidana seputar permasalahan robot trading. Untuk itu, kami persilakan kepada Bapak Dr. Benny Wulur untuk menyampaikannya. Baik, selamat siang semuanya ya. Jadi banyak dari teman-teman meminta saya untuk membahas permasalahan mengenai robot trading ya. Ada juga beberapa nasabah yang meminta saya juga untuk membantu ya, memberikan sedikit mengenai bagaimana sih solusinya di dalam menyelesaikan permasalahan seputar robot trading ini. Seperti kita tahu ya, sebetulnya saya harus cermati. Kebetulan saya sendiri selain kurator, kemudian saya juga doktornya dari pidana, saya sendiri juga ahli hukum pasar modal yang terdaftar di OJK. Jadi kita tahu, kita mesti bedakan juga tentang bisnis di bidang pasar modal ini. Ya, jadi kalau kita beli saham ya, kita beli saham di suatu perusahaan, ya kita main saham intinya. Nah, itu kalau misalnya kita beli ternyata sahamnya turun dan kita memang beli di saham itu ke bursa efek misalnya dan sebagainya, kita main di sana. Nah, itu kalau turun artinya kita rugi kan begitu. Kalau naik kita untung. Artinya resikonya itu memang bisa untung bisa rugi. Nah, bagaimana itu kalau kita rugi di situ? Ya kita udah tahu dengan segala resikonya, ya uang kita hilang. Kan begitu. Tapi kalau ada pakai jaminan, ada bunga fix, ya seperti ada dugaan investasi bodong yang sekarang marak terjadi ya. Jadi ada dugaan salah satu investasi juga katanya kalau kita sepakat, yaitu nanti bunganya bunga fix, ternyata dia kemudian gagal bayar. Nah, sampai kita diiming-imingi seperti itu, padahal jelas-jelas di situ sebenarnya fluktuatif, kan nggak mungkin. Nah, kalau untuk berdagang juga, misalnya jual robot trading segala, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 juga tentang perdagangan ya. Itu juga kan izinnya juga kan harus betul juga kalau kita mau jualan apa juga kan harus ada izin-izinnya. Nah, kalau sekarang ada orang menawarkan sesuatu barangnya itu tidak berizin, kemudian kita tanda tangan, kita sepakat. Nah, kita tanya, kita harus tahu juga, mau perjanjian apapun juga, mau itu misalnya perjanjian di salah satu investasi, di sini kan banyak ada Panakardi, ada Menapadi dan ada sebagainya, dijanjikan bunga fix misalnya. Saya nggak sebut yang mana ya, karena ini saya sebut selalu dalam hukum kita harus selalu sebut dugaan ya. Nah, di sini saya mau jelaskan di sini ya, kita harus hati-hati di sini. Jadi saya mau ulas pasal 1320 Perdata. Syarat sahnya perjanjian adalah cakap, sepakat, objek tertentu, kemudian sebabnya halal. Kalau kita tidak cakap ya dan tidak ada sepakat segala macam untuk sahnya suatu perjanjian, itu dapat dibatalkan ya. Tapi kalau di sini juga harus jelas ada objek tertentu, ada sebabnya halal. Sebabnya tidak halal maka batal demi hukum perjanjian itu, kan begitu. Nah, seseorang sekarang menawarkan, dia dagang robot, dia dagang apa, nggak ada izinnya, terus ada dugaan juga uang yang masuk itu ternyata tidak diinvestasikan sebagaimana mestinya. Sekarang katanya dimainkan untuk trading, dijalankan misalnya dengan robot, saya ambil contoh begitu. Ternyata kita cek, ya kita cek dulu, betul nggak sih uang kita ini sebetulnya dipakai untuk menjalankan seperti apa yang dijanjikan. Kan harus ada aliran uangnya, kita masuk berapa, diputar berapa, benar nggak uangnya dipakai untuk seperti itu dan sebagainya, kan begitu. Nah, kalau ternyata diduga, ternyata digunakannya ada sebagian untuk kepentingan pribadi, sebagian ternyata digunakan untuk usaha yang lain, artinya ada dugaan penggelapan dan dugaan penipuan di situ juga. Apalagi kalau izinnya tidak berizin, ya kan melanggar juga perdagangannya tersebut, ya kan. Nah, di sini berarti ada dugaan tindak pidana di sini. Nah, kalau terjadi dugaan tindak pidana, kemudian kita juga masuk dan sebagainya, itu juga ada dugaan penipuan dan sebagainya, artinya di perjanjian ini ada hal-hal yang tidak betul. Artinya di situ menjadi sebabnya tidak halal, berarti kita bisa minta batal demi hukum. Nah, kalau batal demi hukum kita bisa lakukan upaya hukum. Kita bisa lakukan upaya hukum pidana, tapi kalau pidana kita harus barengnya juga, menurut saya harus ada jepitan. Istilah saya, kita harus jepit. Pidananya jalan, perdatanya jalan. Kenapa? Kalau pidananya sekarang polisi aja misalnya berjalan bisa 2 tahun atau 3 tahun katanya untuk
penetapan, ada yang salah satu investasi juga itu sampai 2 tahun baru terjadi penetapan tersangkanya. Nah kita juga udah takut juga kalau polisi nggak cepat bertindak juga menyita aset-asetnya. Dana-dana itu udah keburu dibawa lari ke luar negeri dan sebagainya, kita juga repot. Artinya lapor pidananya jalan supaya dihukum, diberikan efek jerah terhadap pelakunya. Tapi di satu sisi kita juga harus lakukan upaya hukum perdataannya. Kita lakukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan pasal 1365. 1365 kita gugat karena salahnya harus bayar ganti rugi. Kalau bentuk badan usahanya PT pun juga di situ ada jelas undang-undang PT, ya. Undang-undang PT di situ menyebutkan ya bahwa jelas di dalam undang-undang PT itu dikatakan direksi dan komisaris apabila berbuat salah itu juga bisa diminta ganti rugi sampai harta pribadi, kan begitu. Nah kalau nanti kita laporkan ada dugaan TPPU cuci uangnya, siapapun yang terlibat dalam aliran dana tersebut bisa juga digugat dan suruh mengembalikan sampai ke harta pribadi. Jadi jangan sampai masyarakat ini terkecoh, wah kita hanya bisa nuntut PT-nya saja katanya. Tidak begitu, PT-nya dengan pribadi-pribadinya yang bisa kita buktikan karena salahnya bisa diminta ganti rugi, maka kita minta ganti rugi untuk bayar. Artinya yang kita minta sita jaminan bukan hanya aset PT, tapi aset dari pribadi-pribadinya juga. Selain itu biarkanlah polisi juga bekerja di sini. Kejar dia, kalau di polisi bisa bergerak cepat, kemudian aset-aset rekening semua bisa dilakukan sita, itu juga kita akan terbantu karena paling tidak harta tidak sempat dipindahkan. Tapi kalau polisi pun ternyata bergerak, ternyata ada hambatan-hambatan yang tidak begitu cepat, perdata kita juga jalan, kan kita juga minta sita jaminan di awal kepada majelis hakim supaya dikabulkan, dan kalau di perdata ada perintah bayar kepada kita para korban, kan begitu. Jadi menurut saya ini harus beriringan baik pidana maupun perdata. Kita mesti bergerak beriringan ini. Karena perintah bayarnya nanti mungkin bisa saja dari perdata. Kan begitu. Karena kalau pengembalian dari pidana kadang-kadang itu hanya terjadi kalau mau cepat itu apabila terjadi restoratif justice. Dalam artian apa? Si orang yang kita laporkan ketakutan, minta dicabut laporannya, kemudian dia lakukan pembayaran, oke kita bayar asal dicabut, selesai. Tapi kalau ternyata itu dilakukan, kita tinggal, ya sudah selesai kan, kita tinggal cabut perdatanya juga. Tapi kalau gugatan perdata kan boleh dicabut juga, kan begitu. Nah tapi kalau dia nggak bayar, ya kan kita nungguin dia, ternyata dipasang badan, bagaimana uang kita? Sementara perintah polisi tidak mungkin bagi-bagi duit. Ya nggak mungkin, itu hanya disita untuk barang bukti dulu katanya. Barang buktinya itu nanti dari proses polisi itu dari lidik ya, lidik kemudian gelar perkara ke sidik. Ini semuanya harus tahu nih ya prosesnya bagaimana. Dari lidik apabila ada 2 alat bukti atau polisi sudah berkeyakinan bahwa ini layak naik sidik, maka naik sidik, digelar. Nah kalau di sidik kemudian polisi berkeyakinan lagi, oh ini ternyata ada tersangkanya segala macam, kan biasanya polisi berkeyakinan siapa-siapa yang ditetapkan tersangka, digelar lagi, ditentukan tersangkanya. Ya setelah ditentukan tersangkanya nanti naik ke jaksa. Jaksa mungkin bisa P18, P19, kalau ada data yang kurang dia bisa kasih petunjuk lagi untuk dilengkapi. Nah kalau sudah lengkap itu bisa langsung P21. Nah kalau sudah lengkap, jaksa menyatakan P21 lengkap, berarti udah diserahkan baik berkas dan orangnya segala macam udah menjadi kewenangan kejaksaan, maka di sini prosesnya jaksa akan membuat akan melimpahkan ke pengadilan, kemudian di situ juga jaksa akan membuat dakwaan ya, kemudian dibacakan dakwaan. Nah selesai dari dakwaan nanti penasihat hukum dari terlapor atau kalau di pengadilan udah jadi terdakwa ya. Nah itu nanti boleh mengajukan eksepsi atau tangkisan apabila ada bukti yang masih dia menyatakan ini secara formal tidak terpenuhi misalnya. Ya nah kalau itu nanti hakim sependapat dengan penasihat hukum, maka ya berarti selesai di situ, bebas, lepas dia di situ. Tapi kalau hakim menolak eksepsi, nah berarti lewat putusan sela ya, biasanya ada putusan sela apakah diterima atau tidak eksepsinya. Nah itu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, baik yang saksi dari jaksa maupun saksi dari pihak terdakwa ya atau penasihat hukumnya yang misalnya sifatnya meringankan. Kemudian masing-masing bisa meminta ada keterangan dari ahli misalnya ya,
ahlinya bisa ada ahli pidananya, ya, kemudian ahli pasar modal bisa dihadirkan misalnya, atau ahli yang bisa mendukung kasus ini, ya, yang dipandang perlu oleh para penasihat hukumnya itu bisa dihadirkan ahli pidana, ahli perdata, sebagainya gitu ya. Nah disitulah yang saya mau jelaskan. Nah selesai dari situ, ya, nah baru nanti jaksa membuat surat tuntutan, penasihat hukum membuat pledoi atau pembelaan. Nah selesai dari situ jaksa bisa replik menanggapi pledoi, penasihat hukum juga duplik, baru hakim memutuskan. Kalau dihukum itu belum selesai di sana nih pidana nih, masih bisa lagi naik banding, ya, diadili nanti periksa lagi pengadilan tinggi. Nah selesai dari proses banding itu bisa naik lagi ke Mahkamah Agung kasasi, ya. Nah kalau terdakwanya bebas atau lepas itu memang tidak lagi melalui banding, tapi itu langsung dari jaksa kasasi, ya, langsung ke Mahkamah Agung, begitu ya. Nah untuk terdakwa sendiri kalau tetap dihukum sampai Mahkamah Agung dia masih bisa PK, tapi kalau putusannya bebas atau lepas di Mahkamah Agung, jaksa berat untuk mengajukan PK dan nggak bisa biasanya, karena putusan itu biasanya nggak bisa melebihi dari apa yang sudah diputus dengan yang diputus oleh pengadilan yang sudah berkuatan hukum tetap tadi, kan begitu. Nah kemudian untuk perdatanya sendiri saya akan kupas juga. Jadi pada saat kita mengajukan gugatan perdata, para pihak dipanggil biasanya dikasih waktu mediasi. Nah ada kesempatan selesai juga, ya, dalam 30 hari mediasi. Kalau ternyata mediasi gagal, dan di sini biasanya ditunjuk hakim mediasi, ya, gagal, kemudian pembacaan gugatan. Dari pembacaan gugatan ada proses jawaban, dari jawaban bisa replik, kemudian dari replik bisa duplik, kemudian sama ada pemeriksaan saksi-saksi juga, dan ada pemeriksaan bukti, ya, bukti tertulis, ya. Jadi ada bukti tertulis biasanya, kemudian ada pemeriksaan saksi yang diperiksa dari penggugat dan tergugat, ya. Nah di situ kemudian selesai di situ ada pemeriksaan ahli juga kalau masing-masing mengajukan ahli, kemudian kesimpulan. Nah sama di situ yang nggak puas bisa ngajuin banding, dari banding bisa ngajuin lagi kasasi, terakhir PK, kan begitu, ya. Nah kalau PK 2 yang sekarang marak itu biasanya kalau ada putusan yang saling bertentangan, ya, kalau nggak bisa. Nah kalau PK sendiri itu biasanya bisa kekhilafan hakim, atau bisa juga karena ada novum atau bukti baru, kan begitu. Nah di sini yang saya mau jelaskan, dan waktunya bisa juga relatif lumayan, ya, lamanya. Tapi di sini kan paling tidak harta bisa diselamatkan karena kita bisa minta sita dari awal di tingkat pertama. Kalau dikabulkan paling tidak aset-aset itu bisa diamankan terlebih dahulu, atau nomor-nomor rekeningnya, ya. Nah itulah sekilas proses hukum baik yang pidana maupun perdata, ya. Nah itu yang menurut saya bisa kita lakukan juga, ya, untuk menyelamatkan dana nasabah akibat dugaan, ya, tindak pidana dalam hal ini permasalahan seputar robot trading, ya. Nah inilah yang saya mau ingatkan kepada para nasabah di sini. Jadi proses hukum itu menurut saya kita harus tempuh untuk menyelamatkan aset-aset kita, dan ada perintah bayar tentunya dari hakim, ya. Kalau misalnya nanti dia nggak mau bayar, aset-aset tersebut dilelang, uangnya tentu dibagikan kepada penggugat kalau perintahnya akhirnya itu dikabulkan, kan begitu, ya. Nah jadi di sini menurut saya kita dari para nasabah juga dan penasihat hukum juga harus sama-sama jeli, dan para nasabah kita ingatkan di sini juga hati-hati di dalam melakukan demo, ya. Kita kalau kecewa para nasabah robot trading, marilah ada yang ngajak-ngajak demo, kemudian para nasabah di sini diwawancara nih oleh televisi, ya, ngomong di situ langsung, wah saya kena si anu mafia misalnya, si anu tukang tipu. Nah di Indonesia mengandung asas praduga tak bersalah, hati-hati. Nah gara-gara menyebarkan begitu itu nanti takutnya bisa kena undang-undang ITE juga, itu berbahaya, ya. Walaupun kita bisa fight dan apa dan sebagainya, tapi kan menjadi masalah baru lagi, sehingga harus lagi ada kuasa untuk membela akibat dilapor balik. Jadi di dalam kita melakukan suatu tindakan hukum, kita sebaiknya berhati-hati di dalam mengeluarkan tutur kata. Ya kita demo, spanduknya ditulis, misalnya ada si A dasar tukang ngerampok duit kita. Nah itu dilapor balik, kan belum ada kekuatan hukum tetap. Nggak tahu kita si A benar-benar dia terlibat atau enggak. Jangan-jangan yang kita maksud si A terlibat, nggak taunya si B. Yang kena si A-nya malah putusan pengadilan dinyatakan bebas atau lepas. Bayangin, kan banyak juga di pengadilan yang
yang dinyatakan kasusnya ternyata bebas, kan begitu. Itu kan juga kita harus berhati-hati. Saya ada salah satu investasi yang kemarin juga putusannya ternyata kan tidak dihukum kan akhirnya pidananya. Nah ini juga kita harus hati-hati di sini. Makanya dalam kita melakukan suatu tindakan kita harus hati-hati. Kebetulan saya mengambil doktor jurusan pidana, di sini saya banyak belajar, jadi kita harus hati-hati dalam kita berbicara bertutur kata pun kita harus hati-hati. Salah kata sedikit aja kita bisa dikhawatirkan adanya laporan balik pidana. Jadi hati-hati. Misalnya kita mau bicara sesuatu ada dugaan, nah, jangan lupa kata-kata dugaan ya. Dugaan penggelapan misalnya. Ya dugaan terjadinya investasi bodong, karena ini masih belum berkekuatan hukum tetap. Kita harus hati-hati dalam bertutur kata. Emosi kita boleh, tapi jangan merugikan kita yang membuat kita bisa kena lapor balik juga. Ya, jadi kita harus bersikap semuanya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Perhatikan tutur kata kita dan sebagainya. Gunakan kepala dingin, gunakan dengan prosedur hukum yang benar. Mari kita berjuang untuk dapatkan hak kita betul-betul. Ya, artinya jadi kalau kita pun mau demo, mau apa, kita mau aspirasi segala macam harus dengan tata cara yang baik juga. Jangan sampai kita malah kena lapor balik ya, seperti tadi dugaan ITE, dugaan pencemaran nama baik atau dugaan fitnah, kan begitu. Hati-hati, Indonesia menganut asas praduga tak bersalah. Ya, nah itu yang perlu saya sampaikan. Ya mudah-mudahan dengan berbagai strategi, dengan kebersamaan kita bisa bersama-sama berjuang untuk mendapatkan hak-hak kita. Dan pada akhirnya ya kita juga harapkan untuk dana kita kembali. Dan di proses pidana sebetulnya kewenangan menahan memang kewenangan subjektif daripada kepolisian. Hati-hati ini, tidak harus loh penahanan itu. Polisi berhak menahan, berhak tidak, tergantung keyakinan polisi. Cuma biasanya kalau ada penahanan, polisi terikat waktu. Karena untuk menahan itu kan pertama polisi menahan 20 hari, boleh perpanjang misalnya 40 hari kan begitu. Artinya kan harus cepat limpah dia ke jaksa, karena kalau enggak nanti harus lepas orangnya ditahannya itu kan, karena demi hukum dia juga ada waktunya. Nah jadi tapi kalau tidak ditahan, nah itu yang jadi masalah. Kadang berkas bolak-balik segala macam, ada yang jadi tersangka aja setelah 2 tahun kan begitu. Nah kalau kita jalanin perdata, kadang selesainya malah bisa 3 tahun itu udah selesai sampai Mahkamah Agung gitu, 16 tahun lagi. Sementara pidana baru selesai di polisi 2 tahun, masih ada jaksa lagi nih. Makanya saya bilang kalau kita perang jangan tanggung-tanggung. Pidana sama perdatanya ini harus jalan berbarengan. Demikian pendapat hukum dari saya. Jadi ya saya harap ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi kita bersama. Ya, saya perkenalkan diri juga, jadi kantor saya, nama saya Benny Wulur, kantor saya ada di Bandung ya, Bandung di Jalan Terusan Bebantu 259C, kemudian kalau di Jakarta di Citra Office Tower ya, lantai 3, kemudian Jogja di Jalan Jodipati. Ya, dan untuk perusahaan-perusahaan banyak yang kita pegang, yaitu diantaranya saya lawyer dari API, Asosiasi ya Pengusaha Tekstil Indonesia, Apindo juga ya kita pegang, kemudian perusahaan obat ya Binasan Prima ya, Sanpe Group, kemudian Yunas Foto, kemudian kita juga pegang bank, ada BPR juga ya, BPRKS dan sebagainya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang kita juga sudah kerjasama, lebih dari mungkin yang udah kerjasama sama kita adalah ya kira-kira yang pernah dan sedang bekerja sama ada 75 perusahaan dan masih terus bertambah, yang mana kita juga bantu sebagai corporate lawyer-nya juga ya, jadi perusahaan-perusahaan ini jadi klien tetap kita juga, kita bisa bantu dari sisi ketenaga kerjaan juga, dari sisi haki juga. Kemudian ya kita juga pegang baik masalah-masalah perbankan dan sebagainya ya. Kemudian saya juga pengurus dan kurator masalah-masalah kepelitan juga kita pegang, dan saya juga ahli hukum pasar modal juga, mungkin bisa bantu untuk IPO perusahaan yang mau IPO dan sebagainya, kita bisa bantu. Ya kita juga kebetulan juga auditor hukum ya. Nah jadi di sini memang di dalam kita fight, kita ini harus melengkapi diri kita dengan mau belajar ya. Sampai saat ini saya juga masih berusaha dan terus belajar ya. Nah jadi mudah-mudahan kita bisa bersinergi untuk sama-sama ya mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan dan perkara-perkara yang dihadapi Bapak dan Ibu semua. Dan atas permintaan dari para klien ya, supaya saya mengupas mengenai masalah robot trading, mudah-mudahan hal ini bisa
membantu. Akhirnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau sikap tindakan saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Salam sehat semuanya ya. Terima kasih ya.